untuk tugas tutup adalah dari rombongan 9 Pak Brigadir ya. Rombongan 9. Belum ada nih. Kalau belum ada, dimohon dengan hormat relawan yang bersedia untuk mengisi kultum. Bapak belum ada ya, boleh dengan ini Pak. Dengan itu Pak. Kursinya saya stop lagi satu. Enggak Pak. Di nyuwun kalau iya Pak, saya bukan Pak. Tolong Pak, saya kasih oke Pak. Misalnya saat dari pun dibuatkan sebenarnya sampun tahu program 9 ini. Saya sampun kita aturakan adalah turun kantor ini Pak Ustadz itu langsung ikut betul. Betul dengan ini. Kalau dari apa langsung? Pak Wahyu, gitu Pak Wahyu, Pak Wahyu, Konsulus yang di Banjeli, dengan tahu betul. Kalau itu dengan tahu ini sudah. Mungkin sekalipun saat ini sampun jam 11 kurang gansal, kita lakukan di kali 2 menit kan. Sekalipun jam kali kelas Bapak Ayu. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali pertemuan dengan doa bersama bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqwa wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ibu bapak tamu apa kata saya pengen apa? Kemudian moga kita baca silakan yang atas pujian syukur namun tengah saya berkata Allah ini yang dikiwancing itu kewajiban atas penyaringan hidayah, penyaringan inayah, penyaringan nikmat-nikmat sanesipun kabudan oleh dikiwancing itu kewajiban sakit makembal mendengar oleh masjid hotel itu kadang mendakan sholat zuhur kan tidak jamaah. Mungkin melakukan dados ingkang kita tidak menika saestu kanthi dan sering asal Allah. Amin. Salawat dan salam kepada Tuhan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saestu kita dhewe melakukan dados sunah-sunahipun lan kula berusaha keras bagaimana kita melaksanakan sunah-sunahipun suatu sebuah saya itu sama dipun gelongaken menapa
putipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sami, jemaah tamu Allah yang wonten ing titik menika iki kula berdoa atus ngomong ngowani iki guru kula teng iki kathah. Yo sewu nek mangke kelompok mboten atus menggurui tapi saking mawon. Sekaligus kula menawa tidak diseret gitu lho kali Pak Rahman. Jadi jane sing setuju niku rombongan 9 kok Pak Yatman kok ustaz terkenal nih kok. Rasa guyu-guyu. Nek boleh manggaken kok. Wong PJ tekan dindi ngoten lho sebuah. Nggih. Yang begini kula namung badhe mengingatkan saja bahwasanya kita itu nanti di dunia ini cuma sebentar. Jadi yang paling hakiki adalah kita itu nanti hidup dalam alam akhirat. Perjalanan yang itu sungguh sangat panjang sekali. Mulai dari alam kubur sampai nanti hari kiamat penentuan surga dan neraka itu panjang sekali. Nah, dilampaui beratus-ratus tahun. Nah, yang kenapa wong kok do kepencut karo sing sediru niku. Malah enak nikmat. Katanya ora ketok ya. Ketok. Ketok ono wae metu upamane. Sholat kalau ini pun terangkan sholat 2 rakaat sebelum Subuh. Dunia seisinya. Karena mungkin juga umpamane saben sholat jamaah itu untuk paket sembako atau sholat jamaah itu bakal Rame. Ini yang ora ketok. Sholat subuh itu ora ketok. Ya tetap sepi ya. Bisa didol ngomong gaji. Para laksana. Ulun dan kau mau menjadikan menolak. Semua yang bernyawa akhirnya akan Mati. akan meninggal. Semua, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, apapun yang bernyawa akhirnya akan meninggal. Nah, terkait kalian mereka, wabah saking kitabipun untuk kita akhirnya kalian pun Imam Al-Qurtubi tersaking koreksi maka yang itu amalan apa saja yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa kubur. Wonten ing kitab menika dipun saking Imam Al-Qurtubi menunjukkan dari biografi akibat Imam Al-Ghazali karya Abu Usman. Salah satu amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah bagaimana setiap malam kita membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu surat keberapa itu Bapak? Benar sih bersama? Lupa. Juz berapa? Lupa. 29. Surat keberapa? Hah? Surat pertama dari juz 29. Yang Al-Quran surat kita ini. Al-Mulk, ayo. Tidak ada yang tahu. 67. 87. 6. 67. Oke. Bacanya gimana? Tabaraka. Kita nanya nih Bu. 30. Kita 30. Nah, gue tahu yang sama kan itu berarti bukan apa ya? Ya. Tabaraka lagi dia di mulku wa malakuri. Nah, itulah salah satu amalan kita tiap malam sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk. Insyaallah 30 juz itu 30 ayat itu dibaca tidak lebih dari 10 menit. Insyaallah. Bahkan kalau untuk mengimami itu kalau saya saat tengah menjadi di sholat tarawih itu bisa sekitar 4 rakaat sholat Al-Mulk. Ibu Bapak, mengapa di dalam sholat Al-Mulk kok kita
bisa diselamatkan. Karena di dalam surat Al-Mulk itu berisi tentang bagaimana azab kubur. Nah, maka di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dari riwayat Imam An-Nasa'i, barang siapa yang baca takbir kalau lagi dia timur, tiap malam Allah SWT akan mencegahnya dari siksa kubur. Kami para sahabat di masa Rasulullah SAW menamakan surat Al-Mani'ah, yaitu yang mencegah dari azab kubur. Sama Allah. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini ada suatu pembeda kita dengan orang kafir. Banyak kejadian, terutama di tempat kita di Sleman sana. Ya ini saya itu ya menegakkan kalimat La ilaha illallah, tapi praktek dalam kehidupan kadang kita tidak itu. Kemudian kita terselamatkan dari hal itu. Contohnya ini. Contoh, menurut saya itu Pak. Ketika kita mau punya kawin, entah itu mantan, strategi anak, entah itu mau tandur, pari, atau apapun, mencari hari apa Pak? Hari baik, katanya begitu. Tandur, entah itu sesuk gebraknya juga coba pas gebraknya, katanya begitu. Loh, kalau kita yakin La ilaha illallah itu tidak terpengaruh oleh hal itu, maaf ya, kadang saya keras dengan hal ini. Aku ngomong-ngomong kok dikaitkan karo hal-hal yang justru mengurangi inilah bahaya dari apa itu masuk kurokat atau apa itu. Jadi TBC kita, tahayul kita, kurokat kita itu kadang di sini masih melekat pada diri kita. Maaf, kita itu prakteknya La ilaha illallah, tapi dalam kehidupan sehari-hari masih percaya dengan hal-hal yang tidak mengesahkan Allah itu. Contoh kecil, misalnya, maaf di tempat saya di Seyegan, itu pas kemarin ada yang namanya perayaan kirap bagus. Itu luar biasa itu. Nah, mereka percaya bagi yang ikut kirap itu nanti ngalap berkah. Berkah kok dari bergas itu bagaimana? Bukan dari Allah. Seperti itu. Mungkin teman-teman dari Seyegan itu paham betul siapa itu Mbak Bergas. Dia seorang ulama gitu, sebenarnya. Tapi justru malah jadi hal yang seperti itu. Itu pakai upacara, ada pengambilan air suci, ada macam-macam. Ya Allah. Nah, itu contoh. Di sana diulangkan namanya Mbak Bergas itu. Yang datang ke sana bukan hanya orang Seyegan, orang luar Seyegan datang banyak sekali. Silahkan nanti di YouTube ada itu. Kirap Mbak Bergas tahun ini misalnya. Nah, itulah contoh. Maka tadi saya bilang ketika di awal, marilah kita bersyukur hanya kepada Allah. Saya bilang hanya, karena Tuhan kita Allah itu La ilaha illallah itu hanya Allah, bukan. Maka saya bilang tidak hanya kepada Allah. Tegas. Jangan sampai kita ada Tuhan-Tuhan yang lain. Maaf ya, barangkali ketika kita kerja, kita juga menuhankan, bisa waktu, bisa jabatan, bisa karir, dan sebagainya. Maaf, burung saja ketika kerja apa? Pergi pagi, sore baru pulang. Perutnya sudah kenyang. Adakah burung itu kerja lembur? Ada tidak? Ada tidak pulang malam burung itu? Enggak ada kan? Karena sudah yakin pulang, sudah bawa bekal. Perutnya kenyang, bawa bekal untuk anak-anaknya. Tapi kita
kadang menuhankan pekerjaan kita. Sudah pulangnya malam, tiap hari pulang malam. Kadang ketemu anak itu cuma waktu kita sudah, anak-anak sudah tidur, pergi, anak belum bangun. Itu kondisi kita. Kenapa? Mengejar dunia. Nah, suatu ketika nanti kita barangkali ada standar. Bagaimana orang yang sudah terkena budak dunia itu? Apa ciri-cirinya? Apakah kita masuk di situ? Itu banyak sekali ciri-cirinya. Nah, yang ketiga adalah amal yang bisa menyelamatkan kita di siksa kubur adalah berjuang di jalan Allah. Jadi ini bagaimana berjuang di jalan Allah adalah salah satunya adalah kita menuntut ilmu. Berjuang menuntut ilmu. Kita datang di sini agak awal ada salah satu menuntut ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu dunia, ilmu akhirat. Yang kita jarang masukin ada ilmu tahsin. Perlu kita pahami bagaimana Ustaz Ruswanto mengajarkan surat Al-Fatihah baru sampai pada Malik Yaumiddin. Itu aja diulang-ulang sepuluh kali. Bagaimana membaca Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahman, tapi Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kadang kita itu jadi imam juga waswaton kaum sudah memiliki. Maka belajar itu penting, terutama tahsin, karena kita baca Al-Quran, kitab suci kita. Jangan sampai kitab suci kita justru hanya sebagai pajangan. Maaf, insya Allah yang hadir ini adalah ahli Quran semua, insya Allah ya. Nah, tadi yang ngomong kecil, saya disinggung. Selama di sini sudah khatam itu, waduh, itu tersinggung. Betul, saya tersinggung betul. Ada teman saya ini sahabatnya, lagi ketemu lagi nih, sedulur lanang ini. Wis khatam itu Mas. Waduh, tersinggung aku. Iya. Nah, nek khatam durung nek ya berusaha. Sebelum Zulhijjah insyaallah sudah berusaha khatam kan gitu. Nah, cara gimana warahmatullah. Lalu bagaimana kita agar supaya ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita, yakni kita pahami betul ilmu-ilmu itu, ilmu terutama ilmu agama kita selama di sini. Bagaimana kita mengaji kepada siapapun, mengaji itu jangan dilihat dari jabatan, tapi lihat apa yang disampaikan. Walaupun saya hanya sebagai ban syarat tadi, ya mudah-mudahan bermanfaat buat penjenengan semua. Saya katakan ban syarat, ban syarat itu kondisinya ya ban syarat, tak aneh. Nah, untuk itu marilah kita kaji bersama kitab kita kembali ke Quran. Saya bilang kemarin bagaimana kita berubah. Kita sudah nanti pulang menyandang predikat haji, bisa menyelesaikan ibadah haji. Itu hanya ada perubahan yang signifikan, perubahan perilaku kita, perubahan adab kita, perubahan ibadah kita. Terutama bagaimana saya seorang pengelola lazismu bersama Pak Mariati itu juga lazismu. Barangkali ada yang di sini juga lazismu. Mari kita, ini tempat saya ini juga penggerak lazismu dia. Jadi mari kita sisihkan harta kita, karena itu yang sesungguhnya yang untuk bekal di akhirat nanti. Jangan sungkan-sungkan untuk bersedekah. Apa yang kita miliki itu semuanya adalah titipan Allah. Harta yang sejati adalah harta yang kita sedekahkan. Maaf, saya teringat oleh seorang kontraktor yang ada di Banjarnegara sana. Kontraktor ini seorang wanita, seorang janda, tapi hartanya luar biasa kekayaan. Dan semuanya justru ketika akan meninggal dihibahkan semua untuk satu, rumah sakit, kedua panti asuhan, ketiga sekolah, keempat masjid dan sebagainya
disebar semua. Jadi ketika meninggal itu tidak meninggalkan harta sepersen pun. Lalu anak-anaknya bagaimana? Mereka sudah punya bekal sendiri-sendiri. Luar biasa ini. Seorang jenderal kaya meninggal tidak membawa bekal apa-apa. Dan saya terdengar juga kisah ketika meninggalnya Bunda Siti Khadijah. Yang untuk kain kafan apa itu Bapak? Bunda Siti Khadijah istri Nabi, seorang istri Nabi yang kaya tapi meninggal dalam kondisi apa itu tidak punya apa-apa. Semua hartanya disedekahkan untuk perjuangan Islam. Sampai meninggal pun tidak punya kain kafan, sehingga yang kain kafannya dari apa? Serbannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tanya itu sampai sedih dan menangis. Seorang istri Nabi aja sampai segitunya untuk berjuang Islam. Kita sudah seperti itu minimal. Ya kita marry dulu. Kita marry harus marry. Karena pasti Khadijah itu dibikinkan istana di surga. Apa kita tidak marry? Perlu diketahui marinya kita, terus bagaimana langkahnya, kan begitu. Bisakah kita meniru seperti Siti Khadijah? Sudah 5 menit lagi. Kayak lagu dangdut ya Pak. 5 menit lagi. Oke. Para rawusan. Nah, maka dari itu saya selaku pengelola laismu, marilah kita sisihkan tiap bulan. Saya udah sisihkan itu setiap bulan harus menyisihkan sekitar 70 juta. Boleh duit 70 juta yuk. Saya tiap bulan hampir tiap ini tadi masih koordinasi ini kurang toh. Untuk apa? 45 untuk ngangsur tanah wakaf yang buat klinik. Kemudian untuk bayari ambulanmu. Kemudian untuk insentif guru-guru dari TK sampai SMK. Itu bukan insentif, bukan gaji guru, gaji guru lain lagi. Itu saya tiap bulan kerjanya seperti itu, nyari seperti sumber ya, insya Allah ada. Kadang kurang sedikit, kadang yang lebih gitu. Untuk itu saya menganjurkan kepada ibu bapak, marilah kita sisihkan bekal kita untuk bekal kita di akhir nanti. Insya Allah apa yang kita sisihkan itu nanti di kubur akan menemani kita ketika ditanya oleh malaikat. Jadi ketika di kubur kita ditanya malaikat itu apa saja, ya. Dan yang menemani adalah satu adalah bacaan Quran kita, kedua sedekah kita, keempat sholat kita, ketiga ya. Itu semua akan menjawab semua kemampuan kita di sana. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi, kalau kita punya hafalan ketika sakaratul maut, maka hafalan itu akan menemani kita. Maka marilah kita berlomba punya hafalan Al-Quran, karena itulah teman kita ketika sakaratul maut, sehingga sakaratul maut kita tidak sakit. Itu yang bilang Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tafsirah. Saya kira gini, isian kami mudah-mudahan jadi pemicu kita untuk bersedekah, untuk beramal lebih baik. Ada perubahan setelah pulang dari sini nanti, aku tetap amal soleh, amal sedekah, orang awal lagi. Jangan jadi burung hantu. Apa burung hantu Pak? Bahasa Inggrisnya apa burung hantu? Awal. Nah, itu ya. Jangan jadi burung hantu, tapi jadilah orang yang ahli sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan pada Pak Wahyu yang telah mencukupkan kultum pada tadi, semoga menjadi ilmu jariahnya yang diterima dan ibadah yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya semoga bisa menjadi pemicu untuk semangat beramal soleh.
ini ada jam